perkenalkan, nama saya Gali Somantri, nomor induk mahasiswa 2013-15-044. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja ya di SMAN 1 Purwadadi pada hari ini Senin 30 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, selamat bergabung kembali ya dengan Bapak di ini ya di pertemuan kali ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian dijauhkan dari segala macam penyakit ya, apalagi kalian baru beres melaksanakan PAS ya, PAS hari terakhir ya. Nah, itu gimana suara Bapak terdengar? Jelas enggak? Kedengaran Pak. Jelas Pak. Kedengaran jelas ya. Videonya kelihatan videonya? Kelihatan. Kelihatan ya. Bagus ya, berarti jaringannya bagus berarti kalau kelihatan mah. Nah, seperti biasa ya, pada pertemuan kali ini kita belajar sejarah peminatan untuk anak-anak kelas 12 IPS 3 ya. Nah, sebelum kita memulai jalannya pembelajaran, laksanakan atau jangan lupa kalian mengisi presensi ya, presensi atau absen ya, absen kalian tuh isi ya. Jangan lupa diisi presensinya ya, supaya lebih jelas lagi. Suara Bapak kedengaran nggak? Jelas nggak? Ini soalnya internetnya bagus nggak? Jelas suara? Bagus? Nah itu jelas ya. Pak. Nah jangan lupa isi presensi ya, apalagi udah Bapak share tuh linknya, link presensi, link video, link tuh.
biasa sama KM pimpin untuk berdoa. Silakan KM pimpin teman-temannya untuk melaksanakan doa bersama. Ya Pak. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Nah, terima kasih ya untuk Haris telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, seperti biasa pembelajaran kali ini setelah kita berdoa agar kita itu menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk yang beragama sebagai warga negara yang baik juga. Seperti biasa kita akan yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya. Kenapa sih kita itu harus yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, supaya kalian itu terpatri dalam jiwa kalian itu yang namanya rasa cinta pada tanah air ya, atau rasa nasionalisme kalian itu semakin tinggi ya. Nah, seperti biasa ya, kita itu sebelum masuk ke materi pembelajaran, nah Bapak akan mengulang kembali nih kira-kira pembelajaran yang kemarin. Nah, apa sih pembelajaran yang kemarin telah kita laksanakan? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tentang yang utara selatan, negara utara dan negara selatan. Negara atau kerjasama negara utara selatan ya. Kemarin itu kita belajar tentang negara utara dan selatan. Nah, kira-kira nih pentingnya kita belajar tentang materi yang sejarah itu apa sih ibaratnya? Nah, dari ibaratnya contoh kalian kemarin belajar utara dan selatan, kan kalian itu tahu tuh negara-negara maju itu seperti apa ya. Nah, apa sih kegunaannya kalian tahu tentang negara-negara maju itu? Contohnya negara maju apa aja kemarin? Dari minggu kemarin kita belajar negara utara dan selatan. Dela, coba Dela apa? Amerika. Iya. Oh, negara yang berada di kawasan G7. G7 apa aja? Nih Bapak tulis ya siapa aja yang namanya ya, yang apa yang menjawab. Dela, apa Dela? Siapa aja kira-kira negaranya?
Amer- Amerika, Ya, terus? terus apa lagi? Oh, ada lagi yang mau Bentar, menambahkan? Salsa, Siapa? Kak. Paris, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang. Nah, itu salsa ya? Ya, Pak. Nah, itu ya, itu adalah negara-negara yang masuk G7 ya, negara-negara yang disebutnya adalah negara-negara yang maju. Nah, sebelum itu ya, Bapak juga akan mengingatkan sama kalian. Apa mengingatkan apa? Oh, ya Bapak mengingatkan sama kita bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan ya, harus jaga protokol kesehatan. Ya, seperti biasa ya, Bapak ingatin sama kalian. Selanjutnya apa? Nah, ini pelajaran kita itu sekarang itu KD-nya atau kompetensi dasarnya itu masuk ke materi selanjutnya, berbeda dengan materi yang kemarin. Nah, ini kalau kemarin 3.3, sekarang 3.4, di mana dalam KD-nya itu yaitu judulnya itu menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yaitu atau yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANJUS, SARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, APTA, NAFTA, dan CAPTA. Nah, itu. Lalu organisasi itu punya pengaruh enggak terhadap Indonesia? Nah, itu kompetensi dasarnya. Lalu untuk keterampilannya kalian itu diharapkan bisa apa sih? Nah, ini kalian itu diharapkan bisa merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global, yaitu NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANJUS, dan yang lain-lain, dan pengaruhnya juga terhadap Indonesia. Nah, itu KD-nya. Lalu nah, selanjutnya masuk ke tujuannya. Kira-kira, Pak, kenapa sih kalian itu harus belajar ini, Pak, harus belajar itu, Pak? Nah, ini kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu ini, kita itu ya di sini harus atau kalian itu setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu apa? Menganalisis apa sih, Pak? Ibaratnya menganalisis sejarah organisasi militer regional dengan cermat dan rinci. Itu tujuan yang pertama. Ini tujuan yang kedua, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sejarah organisasi ekonomi regional dengan baik dan cermat ya. Nah, selanjutnya melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery, kalian juga mampu untuk menganalisis pengaruh organisasi militer regional terhadap bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu untuk apa? Mengevaluasi pengaruh organisasi. Sebagai awal permulaan pembelajaran kali ini ya, jangan lupa kalian isi tes awal ya yang udah Bapak share di dalam classroom, supaya Bapak tahu nih kemampuan kalian itu dalam pembelajaran sekarang ini seperti apa ya. Jangan lupa isi ya. Merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan. SEATO didirikan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah fakta pertahanan pada masa Perang Dingin bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. SEATO berdiri pada tahun 1955 di Bangkok, Thailand atas prakarsa Amerika Serikat, dan dibubarkan pada tanggal 30 Juni tahun 1977. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah kondisi dunia yang saat itu sedang berada dalam ketegangan perang dingin antara blok barat dengan blok timur yang saling berebut pengaruh.
Amerika Serikat saat itu berusaha untuk membendung masuknya paham komunisme ke Asia Tenggara, sehingga berdirilah SEATO. Dalam perjalanannya SEATO banyak berkontribusi bagi negara-negara anggotanya dalam mendirikan sekolah dan membiayai penelitian. Anggota SEATO adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Inggris dan Perancis saat itu bergabung dalam SEATO karena posisi mereka yang masih menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara. Inggris masih berkuasa di Malaya, sedangkan Perancis berkuasa di Indochina. Pakistan bergabung dalam SEATO untuk mencari dukungan karena pada saat itu Pakistan sedang berkonflik dengan India. Hanya ada dua negara Asia Tenggara yang tergabung dalam SEATO, yaitu Filipina dan Thailand. Filipina bergabung dengan SEATO karena saat itu Filipina berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Sedangkan Thailand bergabung karena takut jika konflik di Indochina dan pengaruh komunis di kawasan tersebut masuk ke Thailand. SEATO sebagai sebuah fakta pertahanan akhirnya resmi dibubarkan pada tahun 1977 karena beberapa faktor, yaitu mundurnya Pakistan pada 1968, berhentinya sokongan dana dari Perancis mulai tahun 1975, hingga kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang nantinya membuat Amerika angkat kaki dari kawasan Asia Tenggara. Nah, supaya lebih jelas ya, dari penjelasan video tadi kan tadi videonya kurang jelas. Nah, sekarang Bapak jelasin nih di dalam PowerPoint ya, supaya kalian lebih kelihatan lagi ya di PowerPoint. Bapak jelasin PowerPoint-nya ya. Nah, terlihat nggak PowerPoint-nya? Kata Bapak juga adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ya, yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama. Nah, itu ya, negara-negara pendirinya antara lain ada apa aja? Ini di sini ada Amerika Serikat, terus Belanda, Inggris, Finlandia, Italia, Kanada, Portugal, Prancis. dan Prancis. Ya, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 negara yang mendirikan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ya. Nah, ini adalah negara-negara yang mendirikan NATO ya. Tuh. Apalagi mereka itu kan mendirikannya itu di wilayah milik dari yang ada di wilayah ini nih. Bapak perlihatkan sama kalian ya, Bapak share nih. Kira-kira Pak, NATO itu ada di sebelah mana sih Pak di dunia itu? Share sama kalian. Nah, ini ya. Kelihatan gambarnya? Nah, ini wilayah ini ya. Ini Amerika Serikat, nih peta Amerika, dan ini negara-negara yang ada di Atlantik Utara yang mendirikan NATO. Nah, kebanyakan adalah negara-negara yang ada di sini ya. Mereka lah yang aktif dalam NATO ya waktu itu, sekarang itu. Nah, itu ya. Makanya didirikanlah NATO waktu zaman Perang Dingin dahulu ya. Nah, selanjutnya ya di sini kita masuk lagi ke materi selanjutnya mengenai ini, yaitu tentang nah ini tentang Pakta Warsawa. Nah, tadi NATO itu negara-negaranya didirikan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan yang merupakan negara-negara blok sekutu. Nah, ini adalah lawannya yaitu Pakta Warsawa ya.
Pakta Warsawa nih, ini gambarnya Pakta Warsawa. Nah, merupakan aliansi militer negara-negara blok timur atau Eropa Timur. Otomatis Pakta Warsawa itu kebanyakan berhaluannya itu apa, lawan dari blok barat. Blok timur itu kira-kira ideologinya apa? Ideologinya apa kira-kira? Komunis. Kalau blok barat ideologinya apa? Ini apa sih namanya teh? Apa? Liberal atau kapitalis ya. Nah itu ya, jadi blok barat dan blok timur itu bedanya itu di ideologinya ya. Nah itu mereka itu ideologinya ya. Nah ini begitu juga dengan Pakta Warsawa. Untuk menandingi NATO, mereka itu membuat yang namanya aliansi baru, namanya Pakta Warsawa ya. Itu didirikannya itu karena namanya Warsawa. Kira-kira Warsawa itu di mana sih? Kota Warsawa, kalian pernah dengar nggak Kota Warsawa di sebelah mana? Belum, Pak. Belum tahu pelajaran geografi belum? Nah, Pakta Warsawa itu adalah ibu kota dari negara Polandia ya. Negara Polandia ya. Makanya Pakta Warsawa itu atau negara Polandia itu tempat didirikannya Pakta Warsawa, di mana Pakta Warsawa itu dirancang oleh Nikita Khrushchev ya. Siapa sih Pak Nikita Khrushchev itu? Kira-kira nih Nikita Khrushchev siapa? Tadi di video tuh tadi ada pendiri Pakta Warsawa, ada gambarnya tuh. Yang orangnya tadi ada. Kira-kira saha Nikita Khrushchev teh? Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi? Ini bukan Pak, apa sih? Sebagian dari Partai Komunis Uni Soviet. Nah, siapa? Kira-kira siapanya di Uni Soviet itu dia itu? Jadi Sekretaris Jenderal. Nah itu ya, dia itu mungkin presidennya atau sekretaris jenderalnya ya, jadi orang pentingnya di Uni Soviet itu. Jadi dia itu mendirikan atau punya inisiatif untuk membuat Pakta Warsawa pada tanggal 14 Mei tahun 1955. Nah itu ya, itu mengenai Pakta Warsawa. Nah kita lanjutkan ya. Ada lagi yang mau bertanya selain Salsa? Pina? Atau yang lainnya? Siapa yang mau bertanya? Mangga. Dari materi sejarah organisasi regional. Ya, Amelia silakan. Ya. Apa? Kenapa Prancis menghentikan dukungan dana kesehatan? Mereka masih menganut paham komunisme ya. Lalu Laos, lalu Kamboja. Nah itu negara-negara yang akhirnya menganut komunisme ya. Tapi kalau yang lain-lain mungkin sudah mulai meninggalkan komunisme ya. Mungkin cuman Laos yang identiknya itu sama Vietnam ya. Nah itu seperti itu. Makanya Prancis itu menghentikan bantuan kepada Seato ya, karena mungkin menurut Prancis buat apa juga diterusin, toh negara-negara yang saya bantu itu. NATO merupakan organisasi internasional untuk keamanan bersama yang berdiri secara resmi di tahun 1949. NATO sendiri merupakan bentuk dukungan terhadap perjanjian persetujuan Atlantik Utara. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apakah NATO itu penting atau tidak? Penting, karena organisasi tersebut merupakan organisasi untuk membantu menjaga keamanan dan perdamaian bagi negara anggotanya. Tapi ada beberapa negara juga yang menganggap bahwa organisasi NATO tidak layak karena negara-negara musuh tidak menganggap NATO sebagai organisasi terpadu yang akan menanggapi secara militer agresi terhadap negara anggota. Menurut negara-negara musuh, NATO itu organisasi yang terpadu akan menanggapi secara militer agresi terhadap negara-negara anggota manapun, merupakan faktor psikologis penting dalam pencegahan. Nah, akibat dari ketidakadaan kepaduan di antara para anggotanya dan
kita bagi negara-negara yang menganggap organisasi NATO itu negaranya. Izin menyanggah. Menurut saya NATO itu penting karena dengan adanya organisasi NATO maka sistem keamanan dan perdamaian negara anggotanya itu dijaga. Terus NATO juga merupakan organisasi internasional dan dukungannya terhadap perjanjian Atlantik. Sudah. Ada yang mau menambahkan? Ada. Dampak NATO terhadap Indonesia yaitu tetap menjaga keamanan negara Indonesia, membantu jadinya bencana di Indonesia, saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen sehingga dapat saling bertukar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan bersama, adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer antar negara yang digagas oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Mei 1955 sebagai bentuk reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO. Sebagai organisasi bentuk Uni Soviet, Pakta Warsawa beranggotakan negara-negara blok timur di kawasan Eropa Timur yang pro kepada Uni Soviet. Satu-satunya operasi militer yang dijalankan oleh Pakta Warsawa adalah invasi terhadap Cekoslowakia pada tahun 1968 sebagai bentuk reaksi terhadap gerakan pro-demokrasi di sana. Pakta Warsawa sendiri dibubarkan sesaat sebelum berakhirnya Perang Dingin, yakni pada tanggal 25 Februari 1991. Positif dari adanya Pakta Warsawa itu akan memperkuat hubungan sesama negara komunis dan menjadi pemersatuan blok timur sehingga mempermudahkan transaksi ekonomi sesama anggotanya. Para negatif dari Pakta Warsawa yaitu semakin terbelahnya dunia oleh dua ideologi yaitu komunis dan liberal yang memanaskan perang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke sesi yang kedua setelah tadi kalian berdiskusi sama teman-teman kalian. Seperti biasa, nanti Bapak sebutin absennya ya. Nanti setelah itu nomor yang disebut akan menjelaskan ya. Oleh sebab itu, Bapak akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu kan absen dari nomor 1 sampai nomor 9. Makanya Bapak akan pilih nomor 9. Dela ya, Dela silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Dela. Ya, Pak. Ya, Del. Apa, Del? Organisasi NATO. Ya, apa? Apakah organisasi NATO itu penting? Organisasi NATO penting karena
Organisasi tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi para negara anggotanya. Ya. Terus sejarah organisasi NATO. NATO merupakan organisasi internasional untuk keamanan bersama yang berdiri secara resmi di tahun 1949. NATO sendiri merupakan bentuk dukungan terhadap Perjanjian Persetujuan Atlantik Utara. Organisasi NATO bermarkas di Paris, Perancis. Negara pendirinya yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Perancis. Ya. Dampak NATO terhadap Indonesia yaitu membantu menjaga keamanan negara Indonesia. Yang keduanya membantu jika terjadinya bencana di Indonesia. Dan yang terakhir, saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen, sehingga dapat saling bertukar informasi. Nah, itu ya hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 itu ngebahas tentang NATO ya, Del. Nah, Dela silakan. Dela pilih kira-kira kelompok 2 siapa yang harus mempresentasikan Nomor hasil absen. diskusi. Ya, nomor absennya. Kalau ada orangnya nanti Nomor absen 10, Pak. Nomor absen 10 setelah Dela siapa? Kita, Pak. Ya, sok Dita, silakan. Tadi hasil diskusinya apa, Dit? Bentar, Pak. Oke. Nah, Sejarah, fakta, warsawan. ya. Mulai Pak langsung, Pak. Iya, silakan. Dita, silakan presentasi. Fakta warsawan secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama dan Bantuan Bersama, adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Fakta Warsawan dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Fakta Warsawan dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawan pada 14 Mei 1955. Kira-kira nih, kesimpulannya apa sih pelajaran sekarang itu? Apa sih pelajaran dari kesimpulan dari sejarah organisasi regional? Nah, Pina apa Pin? Kesimpulan dari materi sekarang tentang sejarah organisasi regional, Pin. Garis besarnya aja, Pin, kesimpulannya apa, Pin? Kesimpulannya, Pak. Ya. Kesimpulannya kita jadi tahu tentang organisasi-organisasi regional dan global di dunia, beserta dampak-dampaknya, perannya bagi dunia, dan juga sejarah-sejarah. Aulia dan Pina ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini katanya sudah Pina paparkan tadi secara garis besar dan Aulia ya. Jadi kita itu mempelajari sejarah organisasi regional ya, di mana kita tahu sejarah tentang organisasi-organisasi militer dan organisasi-organisasi ekonomi ya yang ada. Kita refleksikan hasil pelajaran kali ini. Apa sih ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kalau dulu tuh belum tahu tentang AFTA, terus kan organisasi-organisasi dalam regional itu kan banyak. Jadi kan setelah belajar ini jadi saya tahu apa aja organisasinya gitu. Terus pengertiannya juga, sejarahnya. Pentingnya kita belajar sejarah ini ya, apalagi judulnya sejarah nih. Kaitannya dengan masa sekarang itu kan udah jelas ya. Tadi udah dibilang bahwa Pak, NATO itu kenapa sih Pak? Padahal sekarang udah nggak perang dingin, tapi NATO sekarang masih ada kan, seperti itu. Nah itu ternyata dengan kita mempelajari sekarang sejarah itu, kita juga bisa mengkaitkannya dengan masa yang sekarang, masa up to date sekarang itu ternyata dalam sejarah itu
bisa dipelajari ya, karena sejarah itu bukan hanya pelajaran untuk mempelajari masa lalu ya, tapi digunakan untuk apa kita belajar masa lalu itu? Digunakan untuk melaksanakan kehidupan sekarang dan menyiapkan kehidupan kita di masa yang akan. Ya, Bapak analogikan contohnya, kalian kenapa di mobil, di motor ada kaca spion? Kan kaca spion itu kegunaannya untuk melihat ke belakang ya. Tapi apa sih Pak gunanya melihat ke belakang? Tapi kan kita itu melihat kaca spion itu bukan untuk mundur kan, tapi untuk mengamankan perjalanan kita ke depan. Ya. Nah itu jadi dengan belajar sejarah itu ya kita itu bisa memprediksi apa sih yang di masa depan itu kira-kira peristiwa seperti apa kalau gejala-gejalanya sudah muncul. Seperti mengutip pernyataan dari presiden kita ya, presiden yang pertama yang paling terkenal itu kutipan tentang sejarahnya itu adalah jas merah. Jas merah itu adalah kutipan Soekarno dalam pidatonya yang menyatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Nah itu, nah jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah ya, karena dengan kita belajar sejarah itu kita itu bisa terbebas dari penjajahan di masa yang akan datang. Apalagi menurut seorang presiden Amerika yaitu Abraham Lincoln, katanya bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya ya. Jadi bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan dengan kita mempelajari sejarahnya. Nah seperti itu ya. Jangan lupa kalian untuk mengisi tes formatif yang udah Bapak share di dalam Google Classroom. LKPD-nya juga jangan lupa ya, itu tugasnya. Lalu tugas mind mappingnya udah jelas ya, tiap kelompok itu kan tadi udah beda-beda materinya, berarti mind mappingnya juga berbeda-beda ya. Berarti kelompok 1 mind mappingnya NATO, kelompok 2 mind mappingnya Fakta Warsawa, kelompok 3 APEK, kelompok 4 APTA. Seperti biasa, sebelum Bapak tutup, kalau nggak ada yang ditanyakan, Haris pimpin teman-temannya atau siapa aja lah memimpin teman-temannya berdoa. Pina atau pimpin Pina, jangan Haris aja. Silakan Pina. Pina Pak. Ya, Pina pimpin temannya berdoa. Ya. Sebelum mengakhiri Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih ya untuk Pina, untuk kalian semua yang telah mengikuti Zoom kali ini. Jangan lupa tugasnya ya. Mungkin cukupkan aja dari Bapak. Terima kasih bantuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat istirahat.